Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Kita dari tim Kazum dari batch 44. Dengan bangga kita memperkenalkan Kazum, sebuah aplikasi website interaktif yang dikerjakan selama 5 hari. Dimulai dari saya, project leader, full stack developer, dan bekerja mengerjakan WebRTC di website tersebut. Background-nya information system. Nama saya Muhammad Afianto, peran saya di sini sebagai full stack developer, background saya di sini sebagai geophysical engineering. Saya Mayana Fitri, di sini peran saya sebagai full stack developer, fokusnya ke Kazum dan juga socket IO-nya. Saya dari business management. Nama saya Raga Satria, peran saya di sini sebagai full stack developer dan background saya information system. Oke. Kalau misalnya ditanya kenapa kita bikin Kazum, yang pertama, tujuan pertama kita adalah waktu itu saya melihat seorang murid dan guru yang sedang kesulitan karena di saat mereka bisa tatap muka, tapi mereka nggak bisa menjalankan ujian secara langsung. Jadi di situ saya berpikir kenapa kita nggak bikin dua aplikasi yang digabungkan dalam satu website yang bersamaan gitu. Oke, kita jadilah sebuah Kazum yang dimana kita bisa saling tatap muka, tapi juga bisa saling mengerjakan ujian secara langsung. Oke, dengan adanya corona dan hampir semua sekolah itu tutup dan tidak ada tatap muka antara murid dan guru, diharapkan dengan adanya Kazum ini, kita bisa membantu guru dan murid untuk bisa mengerjakan soal secara real time, jadi guru bisa melihat muridnya mengerjakan soal dan juga meminimalisir adanya kecurangan dalam pengerjaan soal tersebut. Oke, kita lanjut ke demo. Sebelum melakukan demo, kami akan melakukan testing terlebih dahulu untuk menganalisa apakah aplikasi kami sudah bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil dari unit testing yang dilakukan, menunjukkan bahwa persentase coverage overall-nya berada di atas 90%. Dengan demikian, kami berasumsi bahwa aplikasi kami sudah bisa berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui seperti apa sih aplikasi Kazum lebih jelas, kita akan mulai melakukan demo. Ya. Oke, berikut adalah tampilan landing page dari aplikasi Kazum, di mana terdapat dua button. Untuk tombol play ini diperuntukkan untuk student jika sudah mendapatkan room ID dari teacher. Untuk fitur berikutnya kita akan lakukan login. Oke, setelah teacher login, di sini jangan lupa di sini ada validasi-validasi yang sudah kita handle. Jadi kayak misalnya kita bikin question aja nih. Bikin question terus kita add question. Nah, ini udah di-handle semua validasi-validasinya. Oke, saya bikin quiznya di sini biar cepet. Oke, kemudian saya tambahin poinnya sesuka hati dan saya harus minimal nge-add satu jawaban benar. Jadi kita harus kemudian saya add question. Nah, jawabannya ada di sebelah kiri di sini. Dan yang di bawahnya ini collection ini isinya adalah jawaban-jawaban yang kita udah bikin, udah ditemplatein. Tapi karena saya udah bikin ya udah pakai jawaban ini aja ya. Dan ini bisa dihapus kalau bisa. Nah, ini saya udah hapus, saya pakai jawaban yang udah saya simpen nih. Nah, di sini kemudian yang saya harus lakukan adalah menambahin time limit. Terus di sini saya bisa nge-save collection. Jadi quiz yang sudah saya bikin tadi, saya bisa save di dalam collection dan akan digunakan seperti yang saya lakukan tadi. Oke, saya akan create quiznya. Oke, jadi di sini kita sudah bikin room. Ini ID-nya. Silahkan untuk teman-temanku boleh masuk. Kita lihat siapa pemain pertama. Ada Afif. Oke. Kita tunggu videonya untuk masuk semuanya. Afif, Gagil, dan Gali. Kita tunggu Gali.
Oke, sudah semuanya masuk di sini. Mari kita mulai gamenya. Oke, sudah siap semuanya? Oke. Oke. Di start question. Ketika pertanyaan sudah dimulai, ini tampilan di guru, dari sisi guru, dia ada pertanyaan yang sudah dibuat, lalu siapa yang menjawab benar, dia akan masuk ke kolom correct answer, dan yang salah dia akan masuk ke kolom wrong answer. Oke, next question. Dan untuk di tampilan murid hanya bisa melihat pertanyaannya, lalu waktunya, dan tidak ada murid yang mengetahui apakah jawaban dia benar atau salah. Oke, karena ini pertanyaan terakhir, kita langsung masuk ke nilai. Untuk result patch ini berbeda antara teacher dan student, di mana teacher dapat melihat hasil-hasil nilai dari para student yang sudah menjawab, sedangkan student hanya dapat melihat nilai dia sendiri. Kemudian di sini jangan lupa kita punya satu lagi, di mana result student bisa dilihat juga. Kita coba ganti ke site student. Berikut adalah tampilan patch result dari student, di mana tadi saya tidak ada jawaban yang benar, jadi nilai saya 0. Oke. Lalu berikutnya kita akan ke slide. Oke, dan di sini adalah general flow dari website kita. Oke, di sini kita untuk database kita menggunakan MongoDB, dan untuk Redis kita menggunakannya untuk menyimpan request collection daripada user. Jadi tidak langsung ke MongoDB lagi, tapi kita sudah menyimpannya di Redis. Nah, sementara untuk menyambungkan server dengan beberapa user kita menggunakan GraphQL dan Apollo baik di server maupun di klien. Nah, bagaimana caranya kita melakukan real time antara student dan teacher? Kita menggunakan socket I/O dan dibantu dengan WebRTC di masing-masing layar user atau layar teacher dan layar student. Dan untuk back-end teknologi yang kami gunakan, yaitu ada Amazon EC2 sebagai cloud infrastrukturnya, Express.js untuk membuat microservices-nya, GraphQL sebagai orchestrator, lalu Redis di sini sebagai caching management system, kemudian juga ada MongoDB sebagai database, lalu Socket I/O agar aplikasi ini bisa berjalan secara real time, Jest untuk unit testingnya, Apollo sebagai penghubung antara HTTP server dengan orchestrator, lalu yang terakhir ada JWT sebagai authentication system untuk klien ke server. Lalu untuk front end kita menggunakan React untuk framework front end, Socket I/O untuk memungkinkan komunikasi antara server dan klien secara real time, sedangkan WebRTC untuk komunikasi kamera secara real time, Firebase untuk deploy klien, Apollo Client dan GraphQL sebagai komunikasi data dari database. Oke, sekian dan terima kasih. Segitu aja dari tim Kazum. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan.